menceritakan soal isu yang beredar ya Bu, soal pergantian direktur utama Pertamina Bu, yang sudah disebutkan oleh Pak Erick Thohir juga. Ya itu kewenangan pemegang saham, jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Ya. Ya. Oke. Cukup ya? Basmi mafia minyak, Erick Thohir mau lantik Ahok jadi dirut Pertamina, oknum elit rugikan negara, Alto kocar kacir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Dan saya melihat Ahok memiliki semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal. Karena dia punya kompetensi, dia punya integritas. Kinerjanya sudah teruji, Pak. Jadi bukan karangan saya, bukan karangan siapapun. Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Dan karena itulah dia akan terus dihabisi. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus mendukungnya. Lu kebayang deh, kalau satu orang Ahok saja sudah bisa bikin heboh seluruh Indonesia dengan pernyataannya terhadap Pertamina. Gue kebayang kalau tiba-tiba dari Jiwasraya sebelum mereka bangkrut itu sudah ada komisaris seperti Ahok. Nggak akan terjadi itu kebangkrutan. Kabar yang kini beredar mengenai posisi Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina banyak disayangkan banyak pihak. Posisi dirut dianggap sangat tepat diisi oleh BTP atau Ahok. Melihat sepak terjang dan integritasnya selama ini, mafia migas bakal digembosi. Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan akan menjadi direktur utama PT Pertamina Persero. Ahok disebut akan menggantikan Nike Widiawati yang saat ini menempati posisi tersebut. Isu pengangkatan Ahok menjadi dirut Pertamina muncul setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memanggil keduanya beberapa waktu lalu. Erick langsung merespon isu pergantian dirut perusahaan minyak berpelat merah tersebut. Meski tak membenarkan secara langsung, namun menurut Erick, penggantian direksi atau tour of duty bisa dan biasa terjadi dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan BUMN yang sejatinya milik negara. Walau begitu, soal pergantian direksi Pertamina memang belum ada keputusan. Ahok sendiri saat ini menjabat sebagai komisaris di Pertamina, sementara jabatan direktur utama masih diduduki oleh Nike. Soal pertemuan dengan keduanya yang dilakukan pada Kamis 20 Juli itu, Erick memastikan tak ada diskusi soal rencana pergantian posisi. Ahok, kata Erick, dipanggil untuk mendiskusikan soal pemindahan depo Pelumpang yang sempat mengalami insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Erick ingin menyamakan persepsi soal pemindahan depo itu. Sementara pemanggilan Nike dilakukan untuk membicarakan program-program dari perusahaan minyak tersebut. Erick ingin memastikan semua program sudah berjalan dan dilaksanakan dengan cepat dan terukur. Lagi pula, pemanggilan juga tak hanya dilakukan terhadap Nike dan Ahok. Erick juga telah memanggil komisaris dan direksi BUMN lainnya. Saat ini banyak PR yang menanti di Pertamina, karena itu butuh sosok yang tak hanya cerdas, tapi pemberani dan bermental baja. Ujian besar akan dihadapi Ahok bersama Erick Thohir, tapi melihat keduanya memiliki kesamaan dalam banyak hal. Dua sosok seperti Erick dan Ahok akan sama-sama menjadi pendobrak serta pembawa perubahan yang diharapkan akan menggenjot kinerja BUMN, serta bisa mendatangkan keuntungan bagi negara. Sengkarut di BUMN serta berbagai problemnya membuat BUMN butuh dobrakan dan perubahan di sana-sini. Hal itu sudah menjadi rahasia umum dan dalam periode sebelumnya terlihat ada pembicaraan. Maka kesempatan ini Erick Thohir unjuk gigi dan ditambah Ahok siap gaspol. Maka siap-siap yang owner dan yang masih bermain-main demi kepentingan kelompok atau pribadi dari BUMN, terutama di Pertamina, untuk siap-siap hengkang atau digeser. Jadi memang sudah sepantasnya jika Ahok naik jabatan menjadi dirut Pertamina. Pertamina memang harus dipimpin oleh orang yang kuat dan cerdas, jauh dari campur tangan politik. Karena dia harus presiden man yang loyal kepada visi dan misi presiden. Pertamina harus mengubah paradigma bisnis, tidak lagi hanya sebagai distributor dan eksplorasi atau eksploitasi, tetapi menjadi trader oil dan gas berkelas dunia.
Mengapa cadangan minyak Indonesia hanya 3,2 miliar barel? Itu sama dengan 0,2% dari cadangan dunia. Pertamina harus mandiri dari segi logistik dan perkapalan, storage dan refinery, atau harga BBM bisa turun. Jangan diserahkan ke swasta atau rekanan, itu rente. Dengan demikian, peluang Pertamina mendapatkan financial resource semakin besar, baik melalui pasar modal lewat IPO atau pelepasan obligasi untuk meningkatkan volume bisnis di anak perusahaannya dalam dan luar negeri. Untuk melaksanakan solusi itu, Ahok pilihan yang tepat dan tidak punya kepentingan. Dia punya leadership yang kuat dan jago negosiator dengan pengusaha dalam dan luar negeri. Dan pasti tidak ada takut perang dengan mafia migas, entah itu pengusaha rente maupun elit politik. Karena BUMN ini ada dalam lingkaran bisnis rente yang harus dibersihkan agar bermanfaat untuk kemakmuran bangsa. Cintanya kepada negeri ini tidak perlu diragukan, kejujurannya tidak perlu ditanyakan. Kalau Ahok jadi dirut Pertamina, inilah harga kesetiaannya kepada sahabatnya, Joko Widodo. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu, sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan.
Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?